Edi biar bisa dapat rekamannya ya, Mas Dava. Baik, terima kasih. Oh ya, ini sudah direkam ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi sudah mengajak silaturahim dengan teman-teman. Ada Pak Muhammad Ik Ikrom ya, Kral. Ikral. Di Pekanbaru Bapak ya, Pak Pak Ikral ya. Iya Pak, baru siap sholat nih. Oke. Oh, sudah selesai sholat Pak? Kayaknya masih belum siap sih, Baik. baru siap sih nih. Oke. Ya, ya, ya. Baik, Pak Dato di kota mana Pak Dato? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf nih nggak bisa nampilin Waalaikumsalam. fotonya karena laptop saya nggak bisa kameranya. Saya dari Tidak apa-apa, Belitung, Pak. Dari Bangka Belitung. Babel ya Bangka Pak ya. Belitung, Pak. Oh, oke. Ya, ya Bangka Belitung, Babel ya. Di kota mana Pak? Pangkal Pinangnya atau Muntok atau di mana Pak? Di Bangka Barat, untuk Bangka Barat. Pak Dato ini apa dosen atau apa nih Pak? dosen juga di IN tapi DLB masih. Dosen luar biasa ya. Baik, rencana ngambil yang PhD Pak ya. Edukasi yang apa itu yang pendidikan. Karena saya Ya, S1, PhD yang S2 saya pendidikan. pendidikan. Oh, baik, baik. Wah, linear nanti Pak, Insya Allah. Kemudian ada Pak Faris di mana Pak Faris? Boleh tahu Pak? Belum bisa nyambung. Tidak apa-apa. Pak Asyari di kota mana Pak Asyari? Boleh dikenalkan sedikit? Oh, pada belum ini ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Jadi tadi yang bisa tersambung Pak Datuk Sardi saja, tidak apa-apa. Sebenarnya saya ada kesamaan dengan Pak Ikral. Saya itu kalau berbicara status dosen itu, walaupun tinggal saya di Depok, home base saya, NIDN saya itu nempelnya di Muhammadiyah Riau, di Pekanbaru. Jadi cukup cukup eh, apa ya, cukup unik ya karena saya membantu kampus di sana untuk supaya prodi magister manajemennya waktu itu bisa berdiri dan kemudian akhirnya NIDN saya nempel, home base saya nempelnya di sana. Jadi saya masih mengajar sehari-hari juga pada waktu-waktu tertentu di Muhammadiyah Riau, tapi online ya, melalui online. Oke. Hmm, karena mayoritas ingin mengetahui lebih banyak tentang PhD ya. Ini berarti yang hadir semua PhD ya, Pak Edi ya. Iya, Coach. Ya, berarti kita akan sharing mengenai yang PhD dulu secara singkat. Nanti kalau ada yang MM kita masuk ke MM gitu ya. Baik, hari ini kita akan diskusi singkat mengenai PhD, bagaimanakah perkuliahan di PhD di ICATS, University College di Malaysia. Kita akan agak singkat saja. Jadi ICATS University ini, ICATS University College ini adanya di kota Kuching ya, Sarawak di Malaysia. Nah, mereka menawarkan prodi PhD S3 untuk tiga program studi, tiga konsentrasi, edukasi, entrepreneurship, dan ekonomi. Ya. Nah, ini kalau sekilas kita berkenalan, boleh dilihat di profil saya di YouTube atau di website saya atau di browsing saja tentang Coach Ridwan Mahmudi, insya Allah akan ketemu.
Oke, saya mengelola perusahaan PT Strategi Cita Semesta, websitenya kami di trainingindonesia.id, tapi untuk konsultan pendidikan kita mengelola kuliah pascasarjana.id, jadi kita fokus di perkuliahan pascasarjana. Di kampus dalam negeri ada MM dan MIKOM, di kampus luar negeri ada PhD. Oke, nah ini tentang iCatch yang kita akan sharing, itu adalah dulunya itu semacam politeknik di Sarawak, nama dari Yayasan Sarawak Skills. Yayasan Sarawak Skill ini adalah yayasan miliknya pemerintah sebenarnya. Jadi mereka membuat politeknik. Nah, politeknik inilah yang kemudian berkembang eh, apa namanya menjadi University College pada tahun 2020. Jadi kelasnya adalah kelas university sehingga ketika 2020 menjadi University College, mereka membuat program master. Jadi ada MBA ada, Master of Engineering ada. Nah, yang PhD-nya ada tiga, Entrepreneurship, Ekonomi, dan Education. Websitenya officialnya ada di sini. Jadi kami ditunjuk oleh iCatch untuk menjadi representatif Indonesia untuk memperkenalkan program studi khususnya pada PhD. Nah, kenapa PhD-nya ada Bapak-bapak sekalian sebaiknya mengambilnya di iCatch. Ketika saya mengambil PhD atau doktor di Indonesia tahun 2015 itu total total masuk setiap malam kerja di Jakarta. Nah, artinya full time. Nah, kalau di iCatch ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak itu statusnya part time atau full riset. Makanya nanti ke Malaysianya hanya sekitar 3 atau 4 kali. Gitu ya. Kemudian biasanya yang akan jadi pertanyaan kalau kuliah di luar negeri itu legal atau enggak, bisa disetarakan atau enggak, terakreditasi atau enggak. Jelas iCatch adalah kampus terakreditasi dan sudah disetarakan di Indonesia. Nanti kita lihat. Kemudian biayanya saya dulu itu 200-an juta tahun 2015. Kalau anak saya mau ngambil eh, apa beasiswa S2 saja di luar negeri itu sudah di atas setengah miliar. Ya, 500-an juta itu S2. Kalau PhD lebih mahal lagi. Nah, kalau di Indonesia sebegitu mahal, kalau kemudian bayar sendiri di luar negeri segitu mahal, tapi di iCatch ini biaya kuliah all in sampai lulus tidak sampai 50 juta. 50 juta kurang dikit saja. Jadi artinya ini sangat affordable, sangat terjangkau. Itu pun masih bisa dicicil. Jadi fleksibel, bisa dicicil. Kemudian yang biasanya jadi momok kalau kuliah di luar negeri adalah bahasa. Nah, di iCatch, PhD-nya iCatch, nanti bapak-bapak bisa melakukan menuliskan disertasinya tidak harus dalam bahasa Inggris. Kalau lebih nyaman pakai bahasa Melayu juga boleh. Ini berlaku untuk ras Melayu. Jadi orang Malaysia, orang Brunei dan orang Indonesia itu boleh disertasinya pakai bahasa Melayu, ya, bahasa Upin Ipin katanya. Kemudian biasanya itu syarat TOEFL-nya ketat. Eh, Kalau di iCatch ini PhD-nya tidak ada syarat TOEFL, tapi kalau punya TOEFL itu juga tidak masalah, lebih baik. Nah, Bapak Ibu nanti kalau dalam bimbingan kami untuk masuk ke iCatch itu akan kita berikan tes TOEFL gratis kalau mau mau menggunakan TOEFL. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Jadi karena tidak menjadi wajib, ya. Lalu ada lagi konsentrasi kita adalah di entrepreneurship, ekonomi, dan education. Nanti silahkan dilihat di masing-masing web kampusnya ya. Ini web resminya. Nah, syarat pendaftarannya sederhana, hanya butuh paspor yang minimal masih berlaku 6 bulan, lalu ijazah dan transkrip nilai S2-nya sudah dilegalisir, walaupun legalisiran zaman lama sekali. Waktu lulus gitu misalnya, tidak apa-apa. Kemudian bikin topik atau rencana penelitian 2 sampai 3 lembar nanti akan kami bimbing. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum mendaftar resmi di sana itu akan ikut bimbingan kami. Ya, termasuk di dalamnya adalah cara menuliskan rencana penelitian. Supaya apa? Supaya dapat LOA, Letter of Acceptance. Kemudian nah, sebenarnya di dalam PhD ini karena ini full research yang menentukan yang titik kritisnya adalah pada penerbitan LOA-nya. Jadi kalau topik risetnya adalah bagus, kemudian ada dosen pembimbingnya di sana,
dan kebaruannya cukup ada, bermanfaat, maka biasanya loanya terbit. Tapi kalau risetnya biasa-biasa saja, tidak memberikan nilai tambah bagi keilmuan, biasanya apalagi tidak ada dosen pembimbingnya di sana, itu tidak akan dapat loa. Jadi nanti kami akan membimbing supaya bisa mendapatkan rencana penelitian yang bagus dalam 2 atau 3 lembar saja. Nanti karena ini akan diupload dokumen ini. Kemudian TOEFL jika ada tapi tidak wajib. Nah, Bapak-bapak nanti kalau kalau bergabung eh, ingin kuliah di sini, kami akan memberikan fasilitas gratis untuk mendapatkan TOEFL prediction score atau prediction test yang bisa disubmit barengan dengan dokumen lain untuk meningkatkan peluang diterima. Itu ya. Itu gratis itu nanti. Lalu prosesnya bagaimana setelah dokumennya di atas siap, maka Bapak harus punya email dan nomor WA yang permanen selama kuliah. Lalu kita akan pandu bareng-bareng untuk melakukan pendaftaran. Bagi yang kemarin ikut open house kita, ada 6 orang yang akan melakukan pendaftaran berjamaah bersama-sama tanggal 28 nanti. Nah, Bapak-Bapak kalau mau nyusul bareng juga boleh, kalau ikut yang batch berikutnya tidak apa-apa. Jadi intinya kami akan pandu, dilakukan pendaftaran secara online bersama-sama, kita pandu lewat Zoom. Di sananya tim penerimaan mahasiswa barunya akan standby untuk mengecek apakah ada yang kurang. Jadi dalam sekali proses itu sudah harus beres semua. Kemudian nanti pilih studinya part-time, terutama bagi PNS dan pegawai BUMN, karena nanti itu akan berpengaruh dalam proses penyetaraan. Dan biaya biaya pendaftarannya hanya Rp200, sekitar 720.000 kalau sekarang ya. Nanti dibayarkan pada saat selesai menginput pendaftaran. Lalu proses mendapatkan LOA atau tanda diterima itu sekitar 2 sampai 6 minggu. Nah, jika pendaftarannya itu ditolak, artinya karena kualitas rencana penelitiannya tidak bagus, misalnya begitu ya, atau tidak ada dosen pembimbing yang memiliki keahlian sesuai topik penelitian Anda, maka Anda tidak akan mendapatkan LOA atau ditolak, dan biaya pendaftarannya tidak akan kembali alias hangus. Yang akan kembali adalah nanti biaya konsultasi ke kami, itu akan kita kembalikan penuh. Jadi Anda akan hanya ibaratnya membayar kami jasa konsultan dan pendaftaran itu jika LOA-nya terbit. Nah, biasanya kalau orang orang takut untuk mengambil program kuliah di luar negeri itu takut itu akan penipuan gitu karena beberapa kasus kemarin ada muncul begitu. Ini kami pastikan tidak akan terjadi karena Bapak Ibu nanti sepenuhnya akan membayar biaya kuliah itu ke kampus, tidak ke kami sebagai partner di Indonesia. Jadi kami ulangi, tidak akan ada pembayaran biaya kuliah ke kami yang tetapi seluruh biaya perkuliahan adalah dilakukan ke kampus, rekening kampus langsung. Ada pembayaran di awal di kami itu sebagai biaya konsultasi saja 1 kali dan ada biaya pembayaran untuk visa student ke imigrasinya Malaysia, bukan ke kampus. Jadi semua orang yang belajar di sana akan membayar itu. Karena dengan visa student maka nanti ijazahnya bisa disetarakan. Kemudian proses perkuliahan, ini kita jelaskan in detail. Eh, Setelah misalnya Bapak sekalian diterima, akan dapat namanya LOA. Nah, LOA ini nanti eh, kemudian setelah mendapatkan LOA, artinya sudah fix diterima, maka ada biaya yang dibayarkan ke kampus namanya uang pangkal. Ini langsung ke rekening iCatch, jadi nggak ada ke rekening kami. Besarnya Rp3.000 Malaysia, tinggal dikalikan 3.600, berarti sekitar 10 juta sekian. Jadi uang pangkalnya. Bayangkan uang pangkal S3 cuma 10 jutaan, di Indonesia saja sudah berapa gitu ya. Kemudian setelah itu berangkat bersama-sama, kami antar ya. Tapi dengan biaya masing-masing, artinya apa? Yang kami tidak akan meminta Bapak Ibu membayari kami. Jadi kami akan membayar sendiri, Bapak Ibu membayar sendiri, kita akan tunjukkan penginapan yang dekat dengan kampus, cukup jalan kaki, biayanya berapa nanti akan kita infokan dalam proses bimbingan, sangat terjangkau lah. Tiket pesawat itu kalau dari Jakarta ke Kucing itu hanya 750.000 pakai AirAsia. Jadi PP anggap 1,5 juta,
dengan akomodasi dan makan, kita akan di sana sekitar 3 sampai 7 hari, itu masih sangat murah itu nanti. Jadi kita akan bareng-bareng ke sana, Bapak Ibu sudah tidak bayar apa-apa ke kami, nah, kami akan membiayai sendiri, Bapak Ibu membiayai sendiri. Ya. Untuk apa di sana? Untuk 3 hal. Yang pertama adalah Bapak-bapak nanti akan diberikan pengantar untuk mengurus student visa. Ya, nanti bayar ke imigrasi Rp1.500, sekitar 5,4 juta kalau sekarang. Kemudian menemui pembimbing untuk mengkonsultasikan rencana penelitiannya. Karena ini full riset, jadi Bapak Ibu ketemu pembimbing itu memang langsung membahas riset. Kemudian kalau dipandang perlu, itu akan ada 3 core course ya. Core course itu bukan mata kuliah tapi pembekalan gitu ya. 3, kurang lebih ada semua semua prodi akan ada metode penelitian sama dua pembekalan terkait kekhususan dari program studi. Misalnya kalau orang pendidikan, PhD pendidikan, ada entrepreneurship ya, berarti sesuai masing-masing topik. Nah, kemudian pulang ke Indonesia dan sudah mulai membayar biaya kuliah besarnya Rp3.500 Malaysia per tahun. Kurang lebih berarti 12 juta. 12 juta sekian. Itu bisa dicicil bulanan. Jadi, eh, yang dibayar di depan dari uang pendaftaran, uang konsultasi, dan handling sampai ke ke Malaysia itu bayar visa itu kurang lebih Bapak Ibu, Bapak-bapak menyiapkan 22 jutaan atau 21 sekian ya, kalau kursnya 3.600. Nah, sisanya yang Rp3.500 itu akan dibayarkan per tahun atau dicicil tiap bulan, jumlahnya sama. Gitu. Jadi yang bayar, anggaplah yang dipersiapkan di depan itu hanya 21 juta sekian. Sisanya akan dicicil tiap bulan, sekitar 1 juta. Kemudian setelah itu melakukan proses bimbingan secara virtual sesuai kesepakatan dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kami akan berusaha supaya dosen pembimbing satu atau promotor itu dari Malaysia, kemudian co-promotornya kalau bisa dari Indonesia. Kalau sedang kami negosiasikan. Untuk menyusun proposal, lalu ada sidang proposal, lalu melakukan riset dengan bimbingan secara virtual lagi, lalu ada persyaratan untuk menerbitkan 2 artikel atau 1 artikel dan satu kali menjadi pembicara konferen. Nanti akan di detail ketentuannya akan disampaikan pada saat di Malaysia. Kemudian sidang disertasi secara offline di Malaysia, berarti akan datang ke sana, dan terakhir adalah wisuda, biaya ditetapkan kemudian. Jadi biaya itu akan mengikuti ya, periode itu wisudanya biayanya berapa itu untuk semua program studi. Pasti akan ada ditentukan. Nah, jadi nomor satu akan jadi pertanyaan di kuliah di luar negeri itu adalah jangan-jangan ini penipuan. Kami sudah jawab bahwa pembayaran Bapak Ibu ke kampus, bukan ke kami. Jadi tidak ada rekening pembayaran kuliah ke akunnya perusahaan kami, tidak ada, ke saya juga tidak ada. Gitu ya. Poin kedua biasanya jadi pertanyaan, ini kampusnya legal atau enggak, terakreditasi atau enggak. Silahkan dicek di websitenya MQA. MQA itu agensi kelayakan atau ban PT-nya atau LAM-nya kalau di Indonesia mungkin ya. Jadi silakan dicek, di situ akan muncul ICATS adalah kampus yang legal dan terakreditasi oleh MQA. Memang di dalam list program studinya ini, nanti kalau Bapak Ibu ngecek, itu program-program pasca sarjana belum ada. Karena program pasca sarjana itu baru dikeluarkan izinnya, akreditasinya tahun 2023. Jadi belum terupdate begitu kira-kira. Kemudian kalau tadi kampusnya, apakah PhD-nya terakreditasi? Jawabannya adalah ya. Dari maklumat nomor itu sudah kami tuliskan ya. Nomor 3 tahun berapa dan nomor 2 tahun 2023 itu dari agensi kelayakan bla 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 bla. Maka dari dua maklumat itu, PhD bidang ekonomi dan entrepreneurship itu keluar di bulan Maret 2023, sedangkan PhD di bidang edukasi itu bulan Februari atau 1 bulan sebelumnya. Jadi ini baru, kemudian baru ada 1 angkatan, berarti kalau Bapak nanti masuk, ini angkatan yang kedua kita. Ya.
Artinya ini sah, prodinya PhD itu terakreditasi nomornya MQA PA 16264 itu. Kalau yang edukasi, kalau yang ekonomi dan entrepreneurship di atasnya. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya adalah, apakah ijazah dari ICATS bisa disetarakan? Jawabannya adalah bisa. Kenapa bisa? Karena program studinya di sana, kampusnya adalah legal, terakreditasi, program studinya terakreditasi. Buktinya apa? Buktinya kalau dicek di pilnkemendikbud.go.id, penyetaraan ijazahnya Dikti, itu kalau dicari di kampus Malaysia ada namanya International College of Advanced Technology Sarawak. Jadi ICATS itu arti kepanjangannya International College of Advanced Technology Sarawak. Nah, di sana sudah ada beberapa prodi seperti nursing, business management dan sebagainya. Tetapi belum ada yang PhD dan master. Ya, pasti karena memang belum meluluskan. Jadi belum ada orang Indonesia yang melakukan penyetaraan. Karena baru prodinya baru 2023. Maka ya pasti belum ada yang lulus. Nah, kalau lulusnya cepat nanti malah mencurigakan, kayak Bahlil gitu kan. Nah, jadi alasannya masuk akal, tapi kampusnya sudah masuk di dalam list penyetaraan di Kemendikbud. Ya. Nanti di tim kita ada namanya Pak Kudrat, itu adalah PhD-nya dari Malaysia. Dia sangat paham tentang perkuliahan di Malaysia, akan membantu khususnya supaya proses penyetaraannya bisa dan uh, supaya apa namanya ya diakui untuk jabatan, misalnya dosen atau pegawai negeri itu kan kadang kadang sudah capek-capek kuliah ternyata nggak diakui untuk penyetaraan untuk pangkatan dan jabatan. Jadi ini adalah persyaratan yang Bapak Ibu nanti bisa lihat di websitenya kementerian, kurang lebih isinya adalah ini dan itu semua terpenuhi di iCANS. Ini adalah Pak Kudrat, Muhammad Kudrat, ya, dari senior advisor kami kita yang akan memandu Anda untuk serba-serbi berkuliah di ICATS ya. Ini yang alumni Malaysia juga. Jadi PhD-nya dari Malaysia. Dan ketika Desember kemarin, kalau Anda lihat di meja itu adalah proses kita MOU, kertas-kertasnya. Jadi Desember kemarin kita ke sana, saya minta Pak Kudrat untuk mewakili kita ke sana, tanggal berapa itu, akhir tahun ya, akhir tahun itu, dan nanti serba-serbi mengenai perkuliahan di Malaysia, eh, Bapak Ibu, Bapak-bapak akan kita masukkan dalam grup yang kita bimbing ya, dan advisor kita adalah ini. Kemudian, nah secara ringkas biaya dan urutan pembayarannya adalah sebagai berikut. Kalau nanti Bapak berminat untuk masuk ke ICATS, PhD-nya ICATS, kita akan sedang kejar perkuliahan intake Maret yang akan dimulai tanggal awal 4 atau 5 April kalau nggak salah. Nah, eh, ada biaya konsultasi dan handling yang dibayarkan kepada kami. Jadi yang dibayarkan ke kami itu hanya 4,5 juta. Ya, itu pun nanti masih ada cashback ya. Nanti kita lihat di belakang. Kemudian membayar pendaftaran Rp200 Malaysia, sekitar 720.000 itu ke rekening iCads. Uang pangkal tadi ke rekening iCads juga. Lalu pas di sana bayar visa student pass atau visa pelajar itu 1.500, itu bayarnya ke imigrasi. Kemudian uang kuliah 1 tahun sekitar Rp3.500 itu sekitar 12,6 juta, itu bisa dicicil bulanan. Sehingga in total yang Anda bayarkan ke kampus itu Rp13.700 atau 49,3 juta. Itu yang kita sebut di bawah 3 juta. Nah, biaya ini sudah biaya keseluruhan kecuali wisuda saja. Jadi nggak akan ada lagi biaya seperti S3 saya dulu di Indonesia, di saya lulusan doktor saya di Trisakti, Ekonomi Strategic Management. Itu masih ada bayar sidang proposal, bayar seminar hasil, bayar bimbingan macam-macam gitu ya. Nanti tidak terbuka ada lagi, nyetak ini ada lagi. Nah, ini all gitu ya. Jadi tidak ada biaya sidang, biaya itu sudah tidak ada lagi, kecuali hanya wisuda. Oke, ini ringkasan biayanya.
Nah, kalau nanti bapak-bapak sekalian berminat, eh, maka silahkan. Saat ini sudah ada 6 orang yang sedang proses bimbingan kami dan insya Allah akan kita daftarkan tanggal 28. Itu yang batch 1 dari open house kemarin. Dari macam-macam, ada dari Aceh, ada dari mana lagi ya itu ya. Ada Tanah Toraja, ada dari eh, Padang, ya, dari Tangerang juga ada. Jadi dari berbagai macam daerah. Ada dari UNJ juga ada, Jakarta, ya. Ada juga, oke, setelah membayar, maka silakan siapkan paspor, ijazah, transkrip S2, dan S1 ya. S1 ternyata diminta juga. Kemudian rencana penelitian nanti akan ikut dalam bimbingan kita selama kurang lebih 3 kali. Kemudian uang pendaftaran Rp200. Itu ready dulu, gitu, untuk pendaftaran. Nah, lalu nanti akan ada Zoom meeting untuk mereview bimbingan penulisan. Ini yang kemarin ya, ini tanggal-tanggalnya masih kemarin, abaikan saja soal tanggal. Nah, kemudian akan mendaftar bareng-bareng dari rencana tanggal 24 atau 25 itu kita bersepakat tanggal 28 Januari nanti. Lalu ada lagi perkiraan akan menerima loas sekitar akhir Februari kalau yang mendaftar nanti 28 Januari. Nah, pertengahan sampai akhir. Kalau Bapak sekalian berminat untuk batch 2, ya kurang lebih anggaplah seminggu 2 minggu sesudahnya. Jadi sampai akhir Februari mungkin masih bisa, nanti Maret masuk, eh, apa namanya, kita ke Malaysia, bareng-bareng kita anterin. Jadi ke Malaysianya kita berangkat bareng-bareng, beli tiketnya masing-masing, karena kami bukan travel agent, untuk nggak jualan tiket. Nanti ketemu kita di sana, ya, kita dampingi sampai Bapak Ibu tinggal kembali dan riset. Nanti ketika riset ada kesulitan, kita bisa diskusi kembali tentang apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Nah, spesial, oh ini saya belum belum edit ya. Untuk kemarin yang 5 tercepat kita kasih cashback 1,5 juta sudah kita bayarkan masing-masing ya. Tapi kalau untuk yang ke-6 sampai 15 itu kita akan berikan cashback 500.000 dari biaya konsultasi. Yang biaya itu kalau Anda nggak keterima di sana akan kita kembalikan utuh. Jadi kita nggak akan mengambil biaya konsultasi kalau Anda nggak diterima. Makanya kami juga bertanggung jawab supaya Bapak Ibu dapat LOA. Gitu. Nah, saat ini per sore tadi itu sudah ada dari 10 sisa untuk dapat cashback 500.000 itu sudah ada 1 orang yang mendaftar dan mengambil. Jadi silahkan masih ada 9 porsi untuk mendapatkan cashback yang program cashback yang 500.000. Saya rasa begitu, Pak Edi, mengenai PhD. Sebaiknya kita open untuk ngobrol di PhD dulu. Silahkan, Pak Edi. Siap, Coach. Ya, Silahkan teman-teman, dipandu. silakan bagi yang ingin bertanya dan sudah mempersiapkan pertanyaan terkait dengan kuliah seputar PhD Malaysia. Ini ada Coach Ridwan yang akan membantu untuk menjelaskan, memaparkan terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke, teman-teman silakan bagi yang mau bertanya. Pak Faris itu resen tuh. Silahkan. Oke, Halo, selamat malam Pak. Pak, saya mohon izin bertanya ya terkait waktu itu saya pernah kuliah di UI sebelum saya mutasi ke Palembang, terus saya pindah gitu karena dipermasalahkan masalah jarak. Katanya ada peraturan baru buat PNS itu untuk berkuliah itu ada jaraknya. Jadi kalau jarak itu kira-kira tidak dapat ditempuh dalam beberapa jam atau ada jarak kilometernya, itu dianggap tidak mungkin bisa bersekolah di situ. Jadi misalnya kalau contoh di Palembang ini paling jauh dia bisa ngambilnya itu di Lampung karena kan udah ada tol. Nah, kemarin itu saya pernah ngikut yang pertama juga saya tapi lagi ada kegiatan. Okay, Eh, time is over. Okay, anyone, if you want to. eh, Waktu kemarin saya ada kegiatan, nah itu saya lupa menanyakan hal ini Pak. Nah, apakah bisa Pak? Waktu itu saya diminta sama BKD saya itu surat
bahwasanya perkuliahan saya itu diminta untuk izin berkuliah online gitu. Nah, dan itu agak cukup kesulitan ya karena waktu itu ketika saya kuliah itu pandemi kebetulan. Jadi itu mendadak sudden itu harus online dan apa namanya? Dan ketika itu agak rumit juga. Jadi akhirnya saya beradu argumen dengan BKD, mereka tidak mengizinkan saya buat itu dan walaupun saya akhirnya dapat izin belajar ya. Karena saya bilang ketika saya mutasi ke sini itu saya sudah tidak lagi perkuliahan di kampus yang lama, akhirnya saya pindah ke kampus yang baru, masih di daerah Jakarta juga dan apa namanya eh mereka juga tetap meminta hal itu dan saya bilang ini saya tinggal penulisan tesis dan itu juga via Microsoft Teams atau Zoom dengan pembimbing saya. Jadi tidak tidak itu mengharuskan saya harus ada di sana dan akhirnya mereka mau mengeluarkan itu. Nah, apabila kejadiannya akan seperti itu lagi, Pak. Nah, untuk hal tersebut gimana, Pak? Karena kemarin kalau yang saya dengar ya kita harus ngurus visa pelajar karena dianggap kita itu doktorat by research itu tadi ya. Nah, tapi kan orang-orang ini kan kaku ya, tetap butuh hal-hal seperti itu. Nah, itu bisa dibantu nggak Pak untuk yang izin-izin online itu tadi? Atau seperti apa bimbingannya? Makasih Pak Ridwan. Baik. Langsung saja Pak Edi ya. Ya, siapa? Ya, pertanyaannya bagus Pak Faris. Jadi memang kita mesti antisipasi dari awal. Tapi begini, memang untuk PNS itu harus kalau bahasanya Pak Kudrat kemarin itu kan enggak pernah orang jatuh kepleset karena meja gitu ya, tapi kepleset karena kulit pisang gitu, karena hal-hal kecil gitu. Nah, jangan sampai sudah sampai di ujung ternyata nggak diakui gitu kan, nggak diizinkan. Memang harus harus mulai dengan baik untuk mengurus izin belajar. Tapi yang harus kita luruskan Pak Faris adalah perkuliahan ini bukan perkuliahan online. Jadi bahkan di websitenya pun tidak disebutkan sebagai online. Atau kalau di Indonesia kan harus ada izin PJJ. Ini memang bukan kampus online, Pak. Jadi nggak akan ada itu. Nah, yang ada adalah nanti di dalam proses pendaftaran itu namanya part-time class, part-time student. Nah, kalau itu maka sebenarnya tidak diperlukan lagi adanya izin pembelajaran jarak jauhnya, Pak. Gitu. Jadi nanti Bapak memberikan pemahaman bahwa ini memang bukan bukan PJJ, bukan kampus online. Ini adalah kuliah yang sifatnya part-time, statusnya bukan full-time. Karena kalau full-time itu berarti memang Bapak harus ada di sekitar kampus sana, ya, harus ngambil waktu penuh di sana. Kalau ini adalah part-time yang hanya sesekali saja memang ke kampusnya. Kurang lebih 4 kalian ke kampus nanti itu. Jadi itu Pak jawaban kami, karena statusnya memang bukan kampus online, jadi nggak akan ada izin PJJ-nya itu nggak punya kita. Pak, Karena memang perkuliahannya bukan perkuliahan itu. untuk yang part-time itu apakah nanti ada pemberitahuan Pak ke kami atau ketika Ada ke Pak, bagian kepegawaian itu minta bahwa saya mahasiswanya itu dapat dijabarkan atau dijelaskan seperti itu bisa tidak Pak dari kampusnya? ada Pak, nanti di visa studentnya Pak. Makanya nanti waktu nanti akan memberikan pengantar untuk mengurus visanya. Bisa belajar. Jadi waktu nanti di formulirnya Pak, makanya kami selalu mendata siapa yang PNS, siapa yang dosen walaupun bukan PNS karena nanti akan terkait dengan karir dosennya, ya. Kemudian, nah itu memang kita akan treatment khusus. Pendaftaran kita lakukan bareng-bareng supaya tidak salah Pak. Jadi ketika kita ngambilnya adalah part-time, nanti di formulir pendaftaran itu ada begitu, maka itu nanti visa studentnya adalah ya untuk part-time student, gitu Pak. Nah dari situ, jadi tidak akan ada program online, tidak akan ada full-time, enggak. Memang part-time Pak. Di kampusnya hanya ada 2 opsi itu, full-time atau part-time. Begitu Pak, nanti in detail, case by case, seperti yang Pak Faris hadapi, karena kebetulan saya bukan ASN Pak, bukan PNS, jadi aturan internalnya saya tidak terlalu paham, tapi nanti Pak Kudrat itu akan sangat memahami seluk-beluk itu, bagaimana dia apa istilahnya ya, mendapatkan pengakuan di instansinya, di kampusnya, lalu juga proses penyetaraannya. Beliau lebih memahami. Tapi intinya tidak ada isu, Pak, dengan part-time student ini.
Demikian, Pak. Oke, baik. Makasih Pak Ridwan. Ya, sebagai tambahan informasi, Pak Faris, saat ini dari 6 orang itu, 1 orang dari Aceh ini kebetulan adalah pengelola yayasan pemilik sekolahan. Kemudian ada juga dari Tanjung Pinang atau mana yang Kepulauan Riau ya. Tanjung Pinang itu Kepulauan Riau kalau nggak salah. Ya, itu eh, ketua semacam sekolah tinggi gitu ya. Jadi bukan bukan yayasannya, tapi dia dosen akademisi. Itu anunya juga beda. Kemudian ada lagi dosen UNJ, Pak. Dosen UNJ itu ada di grupnya sama, grup Camaba kalau Bapak sudah masuk di sana. Itu pun ambil. Dan, tidak ada masalah di sana. Kemudian ada lagi PNS dari Tanah Toraja itu berarti masuknya Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat dari Dinas Pendidikan. Itu juga ngambil PhD pendidikan. Kemudian yang sisanya pegawai yang di Padang itu pegawai kementerian kalau nggak salah. Gitu. Jadi akan ada banyak teman yang memiliki apa namanya ya, yang statusnya adalah PNS atau ASN yang mengambil program ini dan mereka tidak masalah itu. Monggo selanjutnya. Oke, Bapak-bapak silahkan yang ingin ditanyakan. Itu Pak Pak Ikral, Sabdi, raise hand. oh, Pak Pak Muhammad Ikral, Ikral. silahkan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya kami Muhammad Ikral di Pekanbaru Riau, Pak. Yang kami tanyakan yang pertama terkait Pak Ridwan nih. Pak Ridwan ini tadi bilang Pekanbaru ya. Home base-nya di Umri. Yang pertama saya tanyakan Pak Ridwan ini asalnya mana, home base-nya di mana, pribadi ya. Karena tadi saya Ya, dengar pembayaran konsultan itu ke beliau kan, tentu saya telusuri dulu. ya. Saya Pertanyaan pertama, suku Jawa, tinggal di Depok, ya, Pak. Saya background saya 20 tahun di dunia korporasi. S3 saya di ya, Trisakti. Nah, kebetulan ada satu teman kuliah di Trisakti itu diminta untuk merintis prodi Magister Manajemen Kewirausahaan Umri. Syaratnya harus ah, ada 5 doktor. Saya ya, dicolek-colek, ya. bantu dong, begitu awalnya Pak. Nah, Bu Oh, gitu. Sulis itu, Bu Dokter Sulis. Nah, jadi akhirnya ya sudah karena saya punya KTA Muhammadiyah juga gitu. Jadi saya bantu di sana, akhirnya jadi Ya. home base-nya saya di sana gitu. Ya. Di S1 manajemen Umri ya. Eh, S2 Pak, Magister Manajemen Kewirausahaan. di S2-nya Pak ya, Umri. Ya. Ya, saya ngajar di sana tapi karena saya ada di Depok ya ngajarnya via online. Ya Ya, ya. sekali 2 kali kayaknya saya pernah ke sana ngajarnya. Mm. Ya maksud saya home base-nya di Umri di jurusan manajemen apa manajemen Pak. Magister Manajemen, MMK, Oh, Magister manajemen Manajemen perusahaan ya di Kewirausahaan. Umri ya, pasca ya, pasca sarjana. Ya, pasca. Oke, Ya, di MM-nya. oke, Ya. Pak. Bro. Yang kedua pertanyaan saya terkait perkuliahan ini Pak, sistem perkuliahannya ini bagaimana? Kami belum paham kan. Oke. Pak Pak Ikral sehari-hari di mana posisi Pak? Ininya, Saya di ngajarnya atau Pekanbaru, apanya saya begitu? dosen Pak. Dosen di apa Pak? Kampus apa Pak? Saya di STAI. Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, Baik. Saya jelaskan sedikit Pak ya, proses perkuliahannya. Jadi kampus apa namanya S3 itu ada 2 metode, ya, ya. walaupun ujung-ujungnya tetap disertasi, tapi ada yang seperti saya dulu di Trisakti, itu ada coursework 3 semester. Jadi saya ngikutin perkuliahan, ada nilai, ada UTS, ada UAS, ada nilainya, lalu ada kompre, itu 3 semester Pak. Dan isinya adalah mata kuliah sesuai konsentrasi. Kebetulan saya konsentrasinya manajemen strategik. Jadi
ada pendekatan begitu. Nah, kalau yang ini, yang di Oh, iCatch ini full riset. Jadi nanti tidak ada perkuliahan. Begitu iya. Bapak mendaftar, berangkat ke Malaysia bareng kami, ngurus visa student, ketemu pembimbing, sudah langsung membicarakan apa yang mau diteliti. Bagaimana penelitiannya, prosesnya, dan sebagainya. Makanya kami persiapkan di Indonesia. Kita bekali mahasiswa kita dengan supaya ketika ketemu pembimbing lebih kuat. Jadi setelah ketemu pembimbing, datang ke sana sekali itu, pulang bikin proposal, seminar proposal, riset Pak. Nggak ada kuliah, nama kuliah online tuh nggak ada, karena memang nggak ada perkuliahan sebenarnya. Gitu Pak. Tapi fokusnya riset aja Pak ya. Memang PhD itu riset Pak, filosofi doktor itu riset, mayoritas itu begitu. Jadi sistem penilaian ijazah gimana itu Pak? Kayak S2 kan ada nilai ini mata kuliah ini A, nilai ini B, nilai mata kuliah ini. Kalau ini Ya, gimana sistem ijazahnya? Maklum lah, ini oh nggak ada Pak. Jadi penilaian itu ya penilaian dari risetnya Pak. riset aja nilainya. Ya, karena nggak ada mata kuliah, Pak. Kalau Iya, iya, saya dulu doktor ada iya, di Trisakti, di UI itu masih ada. iya, iya. Kecuali yang full riset ya memang ya. Tapi saya kan ada coursework-nya juga. Jadi 3 semester itu saya ada UTS, ada UAS gitu. Ada nilainya, Pak. Ada nilai mata kuliah ada. Berarti kita nggak ada tatap muka ataupun kuliah online, nggak ada Pak ya, fokus riset gitu ya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Bapak nanti Jadi ketika kita riset butuh. Ke Malaysia bareng-bareng, maksud Bapak itu mengapa Pak? Artinya hanya menentukan promotor itu gimana ya? Saya share kembali ya, Pak ya. Sudah kelihatan, Pak? Nomor 4. Iya, Nah, di Malaysia itu ada 3 kegiatan utama, Pak, pas ke sana. Ke imigrasi, ngurus student pass atau visa, bayar di sana. Tapi nanti kan pasti ada pengantar dari kampus, ya. Kemudian iya, yang iya. kedua adalah menemui pembimbing untuk mengkonsultasikan rencana riset. Jadi ketika Bapak diterima terbit LOA itu, dari kampus itu sudah tahu nih, Bapak misalnya topiknya apa? Topiknya adalah tentang pembelajaran eh, apa namanya pembelajaran bahasa Melayu begitu ya atau pembelajaran Iya. eh, Pokoknya sudah tahu. apa Hmm. begitu. Iya, iya. Nah, itu kalau Bapak dapat LOA itu artinya di sana ada promotor yang ahli di bidang itu. Gitu. Iya. Jadi nanti baru di sana itu diperdalam, Pak. Ya. Jadi jadi waktu terbit LOA itu baru baru kira-kira kampusnya, oh ini ada prof ini nih yang ahlinya. Dan nanti Pak Ikral akan kita dibimbing oleh Pak Fulan. Nah, tapi ketika sudah di sana, Pak Ikral ketemu Pak Fulan tadi untuk mematangkan rencana riset. Nanti Pak Fulan akan bilang, oke Pak Ikral, coba dibikin proposal. Proposalnya kira-kira akan begini, nanti penelitiannya akan angle-nya begini, metodologinya begini, bla bla bla. Itu berarti sudah dapat masukan pertama dari si promotor atau bahasa di sana itu supervisor. Nah, selain Supervisor, ya. itu ada 3 core course. Core course itu bukan mata kuliah, tapi bekal. Bekalnya nanti bisa offline waktu di Malaysia atau online ketika sudah di Indonesia. Apa saja yang pasti ada adalah core course tentang riset, metodologi riset, misalnya begitu. Sama misalnya kalau Bapak PhD-nya edukasi, bisa saja tentang apalah manajemen pendidikan atau teknologi pendidikan atau evaluasi pendidikan, tergantung nanti apa yang diambil. Itu aja Pak gambarannya di sana sih Pak. Nanti saat sidang proposal lagi, saat sidang disertasi, Poin dan 7 saat ini Pak, wisuda. sidang proposal ini di Malaysia ini berarti ganti Pak. Ini masih 50-50 Pak. Bisa saja online karena di beberapa tempat itu sudah bisa online, tapi Iya. bisa juga di sana. Nanti kita lihat perkembangan pas kita di Malaysia. Yang sudah pasti itu disertasi, sidang disertasinya ya di Malaysia ya. Ya, betul. Sidang disertasi, wisuda,
sama pertama kali datang itu di sana. Nah, makanya kita sampaikan minimal kan ada 3 kali itu ke sana, 3 sampai 4 kali. Yang keempatnya bisa saja sidang proposal itu ternyata di sana. Begitu, Ya. Pak. Jadi Ya, terkait biaya Pak yang sidang sidang ujian-ujian ini nggak ada ya. nggak ada. Biaya itu ini aja. Nggak ada lagi biaya bimbingan, biaya proposal, biaya Kayak sidang proposal. Nggak ada lagi. ujian terbuka tertutup ini nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Tinggal tinggal biaya wisuda aja ditentukan nanti. Iya, iya. Gitu. Ayo, Pak. Terakhir Mumpung Pak masih ada untuk kuota. Silakan. S3 kita ini gelarnya apa ini Pak? PhD, Pak. Filosofi doktor. PhD. Seperti yang Bapak pakai untuk virtual Ya, ya, background ya. itu. Your dream PhD title. Ya. PhD, Pak. Jadi nanti Bapak Muhammad Ikral apa nih? SPD, MPD, PhD. Gitu. Bukan dokter di awal gitu ya. Oh, Kayak enggak. kayak Bapak Kalau itu kan saya dokternya doktor. di awal kan. Ya, karena saya bukan PhD, Pak. Oh, gitu beda. Saya itu doktor karena apa? Programnya memang program doktor, bukan program filosofi doktor. Oh, oh. Sama-sama S3 tapi beda ini, Pak. Beda apa ya? Beda pendekatan lah. Saya nggak full riset, Pak. Jadi kualitas ijazah untuk jenjang karir dosen gimana tuh Pak ijazahnya? Sama dengan S3. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi untuk ijazah kan dosen kan perlu untuk S3 ini diakui untuk naik pangkat kan sama dengan dokter biasa dia. Oh, sama, Pak. Sama. Pak Kudrat yang saya sampaikan itu PhD, Pak. Bukan doktor. Ini sama-sama S3, Pak. Ini sama Ya. statusnya ya. Karena kita mikirnya untuk apa juga kan untuk pangkatan dosen kan. Iya, Satu maksudnya lagi sama sama kelasnya PhD itu sama dengan doktor. ya, Kalau PhD itu eh, full riset aja. Kalau doktor itu biasanya bisa saja praktisi, bisa saja banyak ada teori-teori gitu. ya, banyak teori. Oke, terakhir Pak Hmm. untuk jurusannya apa aja Pak? Ada jurusan, Pak, ya. Ini nanti hal lainnya bisa tanya Pak Edi nih. Pak Edi punya informasi banyak nih, Pak. Ini jurusannya. Nih, Pak. Kewirausahaan, ekonomi, dan edukasi. Nih, isinya Wirausaha, itu. ekonomi, edukasi ya. Ya. Jadi kalau Bapak S1-nya apa, Pak? Saya SPD. S1-nya PHI, Pak. S2 PHI yang nyambungnya education lah ya. Edukasi ini ya. Oh, iya, tapi PAI-nya SPDI berarti, Pak, ya? Apa, Pak? Gelarnya SPDI, Pak. SP Atau apa S1-nya? SPDI ya. Oke, S2-nya? MPD ya. Kan seharusnya MPDI. Cuman I-nya nggak ada lagi kan MPD dia. Oke, nanti berarti Bapak cocoknya kalau mau linear ke dosennya, Edukasi. berarti PhD di edukasi. Itu Edukasi yang lah nomor ya. 3. Ya, itu, Pak. Berarti nanti riset itu ditentukan oleh promotor kita, Pak. Ya. Bukan ditentukan, Pak. Jadi, Bapak nanti ketika mau mendaftar itu sudah membawa topik yang Bapak minati apa. Ya, berarti terkait edukasi, berarti kita riset tentang edukasi tadi ya. Oh, Ya, ya, nanti dari situ diajukanlah ke waktu pendaftaran. Dari sana dilihat, oh ini cocok nih, ada profesornya yang ahli di bidang ini. Lalu Bapak diterima. Nanti ketika ke Malaysia dipertemukan dengan profesornya itu untuk membicarakan lebih lanjut apa langkah berikutnya, gitu kira-kira, Pak. ya, ya, oke, oke. Oke, siap, Pak. Ya, siap. Oke, Tinggal terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi kenapa? wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak Waalaikumsalam. penjelasannya. izin Pak mau nanya Pak. Siap. Nanti berikutnya Pak menghubungi Pak Edi ya, Pak, ya, Oke, untuk siap. kelanjutan mendaftarnya bagaimana ya. Siap, Boleh Silakan tanya siap, Pak? siap. Pak Aseri.
Ya, makasih Pak waktunya. Saya S1-nya ilmu kehutanan, Pak. S2-nya ilmu lingkungan. Ini linearnya kalau kita arah ke dosen tadi ini jurusan apa nih di sini, Pak? Bapak profesinya apa Pak saat ini Pak? Kita ya masih ini Pak, rencana kita kan udah ada juga ngajar dosen lah, cuma belum dosen tetap. Itu pun masih masih mengganti dosen kadang nggak masuk gitu kan. Rencana saya kan biar Oke, linear sama jurusan kita ke depan, karena rata-rata kan harus linear jurusannya gitu loh. ya. Bapak S1-nya apa tadi? Lingkungan. Iya, kehutanan Pak, S2-nya ilmu lingkungan. Oh, S1-nya kehutanan, S2-nya lingkungan. Kebetulan kalau yang prodi ini kan adanya di ranah ekonomi bisnis dan pendidikan, Pak. Jadi kalau berbicara linearitas kelihatannya tidak ada yang linear. Ya, kalau mau linearitas. Tapi sebenarnya orang kuliah itu kalau sudut pandang saya itu tidak melulu linearitas. Jadi orang tuh bisa saja kuliah untuk melengkapi. Contoh begini, saya itu S1 Administrasi Negara, Pak. S2 saya pertama kali itu MM. Administrasi Negara itu Visipol, ilmu sosial, eh, Magister Manajemen saya itu keuangan, jadi finance. Jadi beda. Nah, S3 saya ekonomi manajemen strategik. Lalu saya ngambil kuliah S2 lagi. Ini waktu itu daripada bengong COVID, Pak. Saya kuliah aja lah gitu. Saya pengen kuliah apa? Saya pengen melengkapi, bukan melanjutkan, Pak. Tapi melengkapi. Apa? Saya ambil administrasi bisnis, MAB. Jadi dalam rangka menambah, bukan melinearkan atau mengapa, enggak. Tapi menambah. Jadi motivasinya bisa linearitas, bisa saja sebenarnya memperkuat saja. Kalau mau memperkuat, Bapak misalnya mau jadi dosen, ambil PhD Education juga tidak masalah. Ambil ekonomi, ekonomi kehutanan, ekonomi lingkungan, arah risetnya juga boleh. Ya, kalau kalau Bapak mengajar mata kuliah apa tinggal disesuaikan aja, Pak. Itu. Kalau mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan kehutanan atau lingkungan, tapi pada sisi ekonomisnya Bapak ngambilnya adalah pada budidaya, eh, ada nilai-nilai entrepreneurship yang pengen dikembangkan kepada masyarakat sekitar, itu juga bisa ngambil yang entrepreneurship. Jadi sudut pandang itu bisa macam-macam, Pak. Demikian Pak Asyari. Ya. Terus nanya lagi Pak, ini udah Betul. dari kapan nih kampus ini S3-nya nih Pak? Terus udah ada nggak yang alumni lah dari kampus ini gitu? Oke, saya tunjukin slide-nya lagi, Pak ya. Jadi tadi kita sudah sharing, Pak, tentang legalitas dan apa mulai kapan kampusnya. Jadi ini kampus legal dan terakreditasi di Malaysia. Nanti boleh dicek linknya ya. Kemudian nanti bisa minta ke Pak Edi. Ini kita sudah berikan ke Pak Edi juga. Kemudian PhD-nya, nah ini Pak, pertanyaan Pak. PhD-nya itu mulai kapan? Mulai tahun 2023 sesuai maklumat atau surat dari MQA-nya. Jadi kalau mulainya dari 2023, bulan Maret, ini yang ekonomi dan entrepreneurship, yang edukasinya mulai bulan Februari, maka bisa dibilang saat ini belum meluluskan. Karena Bapak nanti kalau masuk angkatan kedua. Oke. Walaupun ICATS ini di penyetaraan ijazah diktinya sudah diakui kampusnya, International College of Advanced Technology Sarawak ini, diakui di Indonesia. Tetapi belum ada PhD-nya karena memang belum ada lulusannya, Pak. Karena kuliah dari 2023 tuh kalau sampai sekarang ya memang belum ada yang lulus. Tadi saya sampaikan kecuali Bahlil kalau kuliah di sana mungkin cepat gitu. Kalau ya itu penjelasannya Pak, karena memang belum ada alumninya.
Angkatan pertama Indonesia itu ada dosen dari Untan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Itu belum lulus, baru sedang sedang riset sekarang. Itu Pak Terus ya. gini Pak, Hmm. ini kita kan S3 nih kan. Biasanya di Indonesia lah, di negara kita di S3 itu kan dengan doktor gitu kan. Misalkan kita pakai doktor, hilangin PhD-nya gimana? Bisa nggak kira-kira gitu? Oh, soal penamaan ya. Benar, Pak. Iya, Ya itu. Iya. Itu sebenarnya sama saja, Pak. Eh, sama saya. P- PhD itu filosofi doktor. Ada doktornya. D-nya itu doktor, Pak. Penempatannya ada di belakang. Kalau doktor itu biasanya tidak full riset, penempatannya di depan. Seperti saya tadi saya contohkan. Gitu. Jadi kalau orang dari luar negeri, malah biasanya nggak mau pakai doktor di depan kayak saya. Justru PhD di belakang. Nah, kenapa? Karena PhD itu nggak ada di Indonesia, Pak. Jadi akan Betul. kelihatan kalau Pak Azhari itu lulusan luar negeri dari PhD-nya. Gitu. Kalau saya dokter, oh jelas saya produk dalam negeri. Beda dengan nanti Pak Azhari itu. Produk dari Malaysia, dari luar negeri. Sebut aja luar negeri, orang udah ngerti dari mana. Sehari-hari kalau kalau pengen disebut Pak Dokter, kalau di lingkungan kampus nggak akan dipanggil Pak PhD. Tetap dipanggilnya Pak Dokter, walaupun gelarnya PhD di belakangnya. Gitu, Pak. Terus yang terakhir nih Pak, Silakan. ini rata-rata kan udah kerja semua nih Pak, untuk mahasiswanya kan tentu banyak kesibukan dan kebanyakan kampus nih Pak, kalau S3 ini kan lebih ke riset tadi Pak. Banyak apa waktu itu tuh kalau 3 tahun tuh mungkin di Indonesia ini udah paling cepat kita, sedangkan di sini kan 3 tahun gitu. Nanti dalam perjalanan ini emang ditargetkan 3 tahun kita selesai atau gimana Pak? Ya, ini harapannya semua itu 3 tahun, Pak. Di Indonesia itu dokter juga diharapkan 3 tahun. Dokter itu diharapkan 3 tahun. Tapi karena paham bahwa kebanyakan orang itu lulus di dalam range 4 sampai 5 tahun, maka biasanya kampus swasta itu dikasih paket kuliah. Bayar sekian, itu untuk jangka waktu sampai 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun, maka nanti akan ada bayar tambahan. Kayak gitu, Pak, di Indonesia. Nah, di luar negeri, di Malaysia ini kita digambarkan 3 tahun karena memang standarnya itu 3 tahun, Pak. 3 tahun lulus. Bisa lebih cepat, tapi jarang sekali. Biasanya 2 tahun lebih itu pasti. Kemarin maka saya contohkan kalau Bahlil itu mau sabar dikit aja, nggak buru-buru pengen disebut Pak Doktor, itu nggak akan heboh, Pak. Bener. Sebenarnya sih riset kalau orang sungguh-sungguh itu 2 tahun lebih selesai, Pak. Kalau sungguh-sungguh ya. Dan itu normal sebenarnya 2,5 tahun itu bisa-bisa aja. Maka di ICAT ini dirancang kurang lebihnya 3 tahun. Maka nanti di proposal penelitiannya, di rancangan penelitian itu akan ada tulisan riset ini akan diselesaikan dalam 2 sampai 2,5 tahun gitu. Oke, Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Siap, ditunggu Pak pendaftarannya Pak. Pak, saya tambahkan sedikit pertanyaan Pak Ridri, Pak. Boleh Pak. Maksud beliau ini kalau seandainya lebih dari 3 tahun, bagaimana biayanya? Itu maksud saya, nih, Pak. Kalau lebih dari 3 tahun tentu biaya mengikuti Pak. Jadi akan ada biaya kuliah di tahun keempat. Ya, besarnya saya belum tahu, tapi kurang lebih mungkin sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Per termin per tahun tadi ya, di slide biaya itu. Betul, betul Pak. Betul. Tapi normalnya sih di bawah 3 tahun orang kelar. Mestinya ya, karena full riset Pak. Kalau saya itu 5 tahun Pak, karena 1,5 tahun sendiri dipakai untuk kuliah. Ada kelas. Ya yang Jadi kita khawatirkan nanti kita bimbingan sama promotor kan, lambat mengetahui itu.
Ya, memang di PhD ini yang menentukan adalah keaktifan mahasiswa, Pak. Karena kan ini sudah dewasa semua, sudah bertanggung jawab atas diri masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang mohon maaf istilahnya manja itu lama Pak lulus. Saya sampaikan aja. Kalau tidak proaktif itu lama. Eh, apa malesnya muncul itu pasti bisa lama Pak. Jadi memang kita mendorong bapak-bapak sekalian yang mau ngambil S3 mari bertanggung jawab terhadap dirinya. Dengan cara apa ya? Kalau kita kuliah apalagi biaya sendiri itu kan artinya mengurangi jatah istri ke salon tuh Pak. Maka jangan lama-lama tuh kalau sayang istri gitu kan. Nah, jadi ya kita bertanggung jawab dengan cara itu Kalau kita gitu. sih mau ya Pak, tapi ini masalah promotor nanti kan. Enggak, Pak. Dalam pengalaman kami, pengalaman saya dan banyak orang, Pak, promotor itu suka dijadikan kambing hitam, Pak. Iya, makanya kalau peminatnya bapak-bapak yang mendaftar banyak, insya Allah akan disetujui. Supaya co-promotornya itu dari Indonesia. Jadi kami berusaha supaya kalau kalau mahasiswanya banyak, saya mentargetkan periode ini kita bisa 50 orang lah dari Indonesia. Syukur-syukur dapat 50 orang itu. Mereka kan akan kewalahan kalau banyak. Lalu menyetujui ide kita untuk kopromotornya dari Indonesia. Itu jauh lebih mudah. Promotor boleh dari sana, kopromotor dari kita. Ya, mungkin nanti saya bisa jadi kopromotor untuk topik entrepreneurship karena itu passion saya di sana. Mungkin nanti ada lagi Pak Kudrat itu juga entrepreneurship ya. Walaupun saya entrepreneurship walaupun sebenarnya uh, sama saya dengan Pak Kudrat itu strategic management, tapi passionnya kayak entrepreneurship. Nanti ada lagi kita carikan orang-orang senior di kita, mungkin Bapak Ibu teman-teman Bapak-bapak sekalian di kampus yang sudah minimal doktor bisa jadi co-promotor, kita usulkan dan dibayar oleh mereka. Gitu. Bisa ya. Moga-moga ya Pak doain ya. Nanti kita ini bareng supaya Pak Ikral nanti bisa promotornya kan enak banget tuh Pak. Kalau keilmuannya nyambung linear dengan topik risetnya. Pak, terkait Kalau apa tadi izin tadi Pak, yang wirausaha sama ekonomi tadi saya tengok sama, yang edukasi yang beda. Artinya edukasi itu baru baru ya. enggak Pak, beda fakultas Pak. Jadi edukasi itu ya di FKIP lah kalau di kita. Di sana ada FKIP-nya, Facultas of Education-nya. Mereka punya PhD itu izinnya keluar bulan Februari 2023. Oh, Ya, berarti udah itu satu angkatan PhD Pak ya. Education. Ya, satu angkatan semua, Pak. Baru satu angkatan. Dan Ya, 2023. Nah, berarti kita ini PhD kalau jadi angkatan kedua Ekonomi ya. dan gimana, Pak? Berarti angkatan kedua kalau jadi tahun ini berarti ya. Betul, Pak. Betul. Kan begitu keluar izin nggak langsung rekrut mahasiswa, Pak. Jadi angkatan pertama itu 2024 kemarin. Ini nanti angkatan 2025 ini bulan Maret ini. Angkatan kedua. Biasanya mana Ada lagi. masih pertama ini Silakan, Pak. mana. Pak Edi ada lagi, Pak Edi? Ya, Mau nanya, eh, ya silakan. Oh, monggo, monggo. namun ini tambahan dari Ikral tadi, Pak. Eh, i- ini kalau untuk sidang terbuka dan tertutup itu udah include biaya tuh yang Bapak rincikan tadi, Pak. Atau ada ini beda lagi? Sudah, sudah tidak ada biaya-biaya sidang-sidang, Pak. Tidak ada biaya, Pak. Oke, makasih, Pak. Halo. Ya, Ya, jadi biaya 3.500 per tahun itu ya sudah biaya bimbingan, biaya sidang proposal, biaya sidang
skripsi, sidang Opsi. disertasi, biaya itu sudah Bapak tidak akan biaya lagi. Ya, monggo. Masih ada nggak? Ya, Pak Ridwan. Pak Arya, Pak Supri, Pak Hanafi. Ya, kebetulan Siap. nih Pak Arya sama Pak Hanapi itu satu alma mater sama saya, Pak. Itu ada sekitar 90-an Oh, sebetulnya. oke. Ya, Pak Arya, Pak 90 Dr. Hanafi, mahasiswa. ya ada 90 angkatan kami. Kalau Ya, ya, ya. Pak Ikral itu baru gabung tadi sore sih, Pak. Dan beliau bawa lima rekan yang gabung di grup kami, di grup saya. Mudah-mudahan bisa bawa Hmm. semua. Makanya tadi banyak bertanya yang memang baru gabung sore Amin. tadi. Ya, ya, ya. Amin. Monggo kita bisa makin banyak yang kita bisa layani. Pak Supri, nah ini nih satu rekan sama Pak Ikral. Hmm. Baik, baik. Mau bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini saya Pak Supri. Eh, kenapa banyak diam? Karena baru masuk, Pak. Tadi ada kegiatan, jadi agak sedikit bingung juga karena sudah mendengar hanya yang bagian ujungnya saja, gitu kan? Di mana Ya, lokasi Pak. kampus kita, bagaimana jalannya program S3 ini memang belum saya dengar tadi dari awal. Tapi nanti kalau memang ada rekaman dari pembicaraan kita pada malam ini, ya bagus juga dikirim di grup ini, Pak, biar nanti bisa Ya, kami dengar ulang dan kami pahami lagi gitu. Terima kasih, Pak. ya, ya, Pak Supri, baik. Nanti dari baik rekaman kita akan kirimkan ya. Monggo nanti Pak Edi yang bagikan. Siap. Ya, Dan nanti alamat webnya mungkin Pak Edi bisa bagikan ke Bapak-bapak ya, ya, supaya bisa membaca informasi detailnya. Sebenarnya yang saya presentasikan itu ada di sana semua, Pak. Sudah detail ya, kami Siap, Pak. gambarkan di sana. Ya, Nah, ya, soalnya kalau saya tanya ulang dari awal kan banyak lagi nanti ya habis waktu kita ya. siap, siap. Pak Hanafi fi amanillah ya di jalan lagi nyetir ya. katanya. Ya. Pak Dokter Hanafi, ini satu alma mater Pak sama saya. Oh, Pak, sudah doktor, Pak Doktor. Dokter, dokter, dokter. Oh, Pak Dokter. Oh, Nah, siap, Nah, siap. ya, dokter dengan dokter. Nah. Oh, siap, siap. Masya Allah, nanti ya, jadi satu alma mater ini di MM-nya ya, Pak Edi ya? iya betul ya Kita ada 90 kurang lebih 90. Kita ada satu grup juga. 90. Tadi pada nyimak Oh, semua sih. baik, baik, baik. Oke, nanti boleh Nah, dibagikan di grup ya, saya MM-nya, dengan, siapa tahu mohon berminat. maaf Pak, ya sedikit yang pas yang saya tangkap tadi masalah PHD tadi itu Pak. Itu cemana tadi itu? Itu yang saya tangkap, saya masuk dari situ tadi cuman. Uh, yang Oh, gelar yang maksudnya gelarnya gimana PHD, Pak Supri? yang gelarnya PHD itu kan itu cemana tadi itu Pak? Apakah itu memang PhD dibuat situ atau memang atau DR atau doktornya gitu kan? Oh, ya Pak, PhD itu gelar dari luar negeri Pak. Dan biasanya itu Oh, untuk kampus, untuk program-program S3 yang by research, mm, yang research base. Nah, kalau praktikal, S3 yang praktikal, itu biasanya gelarnya, misalnya kalau di bidang bisnis itu ada DBA, Doktor Bisnis Administrasi. mm. Oke, gitu. Nah, Kalau kalau di bidang pendidikan Indonesia Pak, gelar seperti saya DED, Pak. oh pendidikan DED. Ya, ya, betul. Nah, kalau D yang belakangnya
sorry saya terpental ya. Jadi kalau kalau PhD itu filosofi doktor itu artinya doktor tapi yang fokus ke riset dan keilmuan, bukan praktikal, bukan praktisi. Demikian. Ya. Hmm. Siap, Pak. Maksud Bapak Supri ini Monggo gini, Pak Edi, Pak, ada lagi nggak? saya tambah sedikit sama ini. Kira-kira kalau dokternya di depan bermasalah tidak gelar itu, itu Pak. Oh, saya nggak tahu Pak. Itu itu kementerian yang mengatur, saya nggak paham. Saya nggak tahu. Eh, karena saya soal soal gelar itu apa ya? Gelar yang dari Indonesia ya. Eh, Penulisan magister manajemen saya ya suka lupa. Saya nulisnya ya MM nyambung gitu aja. Habis kalau dua gelar kan S titik. Apakah tapi kalau di kampus dipanggilnya atau mau begitu Pak, ada satu teman dosen MM itu lulusan PhD-nya Hong Kong. Nggak ada yang manggil PhD Pak. Pak Doktor manggilnya. Iya. Karena dipanggil PhD, Pak PhD itu aneh gitu. Di lidah kita itu Pak itu ya Pak Doktor gitu aja. Sama seperti Pak Haji gitu. Ya. Oh, Oke, berarti monggo. berarti berarti nggak bisa dirubah ya, Pak ya? Saya enggak menyimpulkan itu, Pak. Saya enggak tahu aturan pemerintahnya soal menuliskannya, karena itu kan ranahnya misalnya begini, Bapak di Kementerian Pendidikan atau Bapak di Kementerian Agama, kampus Kementerian Agama, menuliskannya ada ketentuan bagaimana kan saya enggak ngerti, Pak. Ya, tapi yang saya tahu orang-orang yang lulus dari luar negeri itu lebih bangga menuliskannya PhD, bukan doktor, Pak. Menulis ya. PhD. Nanti kalau dokter sama Pak, seperti saya lulusan kampus Jakarta, kan nggak keren. Dalam negeri ya. Kalau PhD, iya, kalau PhD kan orang ngerti, nggak ada PhD di Indonesia Pak. Pak, jadi gini Pak, kalau ya ada dua pertanyaan saya lagi Pak. Yang pertama, kalau kita lulusan Indonesia baik riset ini pihak PhD juga atau dokter yang riset di Indonesia? Setahu saya nggak ada PhD dari Indonesia Pak. Setahu Walaupun saya. dia baik riset kayak gini, kuliahnya full riset ini tetap dokter di Indonesia Pak. Saya belum tahu ada kampus yang full riset Pak di Indonesia. Saya ada Ah, beberapa saya ada beberapa kampus saya tengok ini segelintir ya mungkin mungkin ada kesalahan juga. hmm, Yang pertama full riset ini hmm. saya tengok biayanya lebih banyak daripada teori ini Pak. Ini tahu-tahu biayanya dengan Ya, segini terkejut juga kami kan. kalau biaya mahal Eh, terkejut, biaya lebih lebih terkejut murah lagi, terkejut juga terkejutnya gitu. jangan nanti Mbak apa lu gitu Penipuan. kan. Ya. Ini kenapa murah, Pak? Karena baru, saya sampaikan. Saya ulangi. Karena baru ya, angkatan kedua ya, Iya. sama tuh. Jadi kalau dia masih masih penetrasi dan saya senang karena saya jadi agennya, jadi representatifnya untuk Indonesia kan. Masih peluangnya masih sangat besar untuk teman-teman. Karena kalau yang kampus Malaysia lain seperti Asia University atau mana itu kan udah di atas 150 juga. Ya, udah lumayan, lumayan ratusan ke atas by riset itu saya tengok di kampus di Indonesia kan. Iya, betul. Tahun 2013 itu saya sempat ditawari oleh Riau itu UIN apa namanya ya Pak?
Suka. Atau Win Australia. Batu Sangkar itu di mana ya? Win Sangkar ya di Batu Sangkar, Pak. Win Mahmud Yunus tuh. Oh ya, yang Batu Sangkar tuh mana? Masuknya Sumbar, provinsi Sumbar, mana? Sumbar. Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Sumbar, Padang, betul. Padang. Ya, saya itu 2013 punya teman Facebook namanya Pak Kasturi Salamat atau siapa gitu, Kasmuri Salamat. Sekarang beliau ini saya lihat di Facebook itu rektor di UIN Batu Sangkar. Nah, waktu itu beliau masih baru lulus dari Unisel, Selangor, Malaysia, PhD-nya. Jadi, dari sana kemudian dia menawarkan ke saya untuk ngambil di Unisel. Berapa biayanya? 57 juta di tahun 10 tahun, 11 tahun yang lalu, Pak. Ya, sekarang mungkin juga sudah ratusan. Makanya saya juga kaget begitu ada informasi iCat ini biayanya masih segini. Ya saya ambillah peluang untuk eh, membantu banyak orang bisa berkuliah di sana. Jadi 10 tahun yang lalu itu Unisel 57 juta, ini ya iCat baru buka di bawah 50 juta. Nanti mungkin angkatan ketiga dan seterusnya bisa berubah gitu. Itu normal ya, Pak ya. Mau Baik, nanya silahkan. lagi nih Pak. Monggo Pak Sari. Ini kalau Nah, kalau orangnya sedikit ini intensif Pak Edi ini malah bagus nih. Ya, monggo. Ya. saya Ini baru-baru gabung semua, Coach. saya satu Ya. daerah sama Ikral ini Pak. Kawan dari kuliah dulu nih Pak. Masya Allah. Ini anu ya, temen. Jadi kartu-kartunya pegang semua nih Pak ya. Iya, kartunya pegang Pak. Gimana Beda Pak? beda beda kampus aja kami. Jadi Oke. ini pembayarannya tadi pendaftaran 700.000, satu 4.500.000. Kalau nggak salah gitu Pak ya. Ya, Ini deadline-nya kapan nih Pak? Pendaftarannya kapan terakhir? Yang 4,5 juta kapan gitu? ini saya kasih gambaran aja di slide-nya ya Pak ya. Mana ini ya? Saya tampilin. Kelihatan nggak ringkasan biayanya? Ya Pak. Nah ini, ringkasan biaya kelihatan Pak. Halo? Nah, kelihatan Pak. Maksud saya pembayarannya tuh Oke. kapan deadline-nya gitu loh. Ya, ya, makanya saya jelasin. Jadi, ini sudah kami urutkan. Bapak, kalau misalnya berminat dengan PhD, maka Bapak membayar ke kami 4,5. Kami sebagai konsultannya, Pak. 4,5 juta untuk mendapatkan bimbingan sampai dapat LOA. 4,5 juta ini sifatnya refundable. Artinya, kalau Bapak nanti tidak dapat LOA, kita kembalikan. Bapak juga akan dapat selain bimbingan juga dapat, oh nggak saya munculin di sini ya. Bentar, nggak muncul. Juga bisa tes TOEFL kalau belum punya sertifikat TOEFL. Tapi tidak wajib ya. Tapi kalau mau lebih baik. Kemudian dapat apa namanya pendampingan lah intinya. Terutama ini yang rencana penelitian. Ini pembayaran yang pertama. Nanti Bapak isi di sini, di uh, transfernya ke rekening atas nama saya di Bank Mandiri. Kemudian setelah kita bimbing untuk membuat rencana penelitian dan sebagainya, mendaftar di iCat bayar Rp200, sekitar 720.000. Bayarnya ke kampus, Pak. Jadi setelah ngisi data nanti akan muncul bayar ke sini sekian gitu. Bapak bayar. Lalu terbit LOA sekitar 2 sampai 6 minggu. Jadi perkiraan saya kalau Bapak daftar dalam minggu-minggu ini, LOA akan terbit pertengahan Februari. Tapi kami akan berusaha secepat mungkin karena kan yang 6 orang ini aja kami sudah list supaya bisa keluar cepat juga. Jadi bayar
bayar uang pangkal Rp3.000 kalau sudah diterima, atau 10,8 juta. Itu sebelum berangkat ke Malaysia. Nah, jadi kemudian kita berangkat ke Malaysia. Bahasa orang Jawa, yarwe, Pak, bayar dewe-dewe. Bapak bayar tiket, kami juga bayar tiket sendiri, beli sendiri di Traveloka. Yang penting kita sepakat kita naik misalnya Air Asia sekian sekian jam sekian. Nah, supaya kita di sana bisa bareng-bareng. Nanti hotel juga kita bayar masing-masing, ke penginapan, yang penginapan dekat kampus itu sangat terjangkau. Bayar berapa di sana? Bayar Rp1.500 bukan visa. Visa itu nanti yang menentukan Bapak bisa disetarakan atau enggak. Jadi